Wah, persis banget, sama banget. Mereka udah bisa nentuin besok masak apa, makan apa, terus mau pakai baju apa, dan suka agak marah kalau dikasih tahu. Iya kan? Oke. Ya udah, nanti kita sambung lagi ya. Oke, thank you ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat keluarga Indonesia. Mohon maaf ya, sebelumnya saya terlalu asik tadi berbicara dengan teman saya di telepon. Kita sedang membicarakan perkembangan anak kita di usia 7 tahun. Nah, mungkin di antara Anda ada yang memiliki anak usia 7 tahun atau 6 tahun setengah menjelang 7 tahun yang sekarang sudah mulai melawan pada kita. Memang ya, kalau kita membicarakan anak 7 tahun, mereka sudah mulai kritis dalam berpikir, bisa merencanakan sesuatu, tapi seringkali mereka merencanakan sesuatu yang keluar dari prediksi, bahkan juga sudah bisa melawan pada kita. Wow, lantas apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk mendampingi anak di usia 7 tahun ini? Yuk kita lihat bareng-bareng ya. Ini dia tayangannya untuk Anda. Bola mata anak usia 7 tahun makin membesar, warna rambutnya semakin intens, gigi permanennya semakin banyak. Contoh perkembangan fisik yang begitu nyata, tapi seringkali justru terlewat oleh orang tua. Di usia 7 tahun ini, anak juga punya energi yang sangat besar, seringkali tiba-tiba bersemangat, tetapi kehilangan energi dalam waktu tidak terlalu lama. Anak-anak usia 7 tahun sudah sangat mampu membuat perencanaan. Sesudah mandi, aku akan membuat jus untuk ayah dan ibu. Sudah tahu apa yang harus dilakukan berikutnya. Aku akan mengerjakan PR sesudah ini, tetapi seringkali masih kesulitan untuk melakukan rencananya. Karena sulit memprediksi waktu misalnya. Ia pikir PR-nya bisa selesai dalam 20 menit, kenyataannya mungkin butuh 60 menit atau lebih. Bahkan dalam menulis pun ini terlihat. Ia pikir kertasnya cukup, tapi ternyata bentuk hurufnya terlalu besar, sehingga kemudian tidak cukup dan harus bersambung atau bahkan bentuk hurufnya menjadi tidak utuh. Ini sesuatu yang menantang untuk anak usia ini, tetapi apabila mendapat dukungan dari orang tua, maka dia akan mengatasi tahapan-tahapan perkembangannya dan lulus dari ujian tahap perkembangan dengan baik. Salah satu yang berkaitan dengan pertumbuhan sosial emosional adalah kekhawatirannya yang berlebihan. Kalau saja orang lain tidak menyukai aku, ia ingin sekali menunjukkan komitmen dalam pertemanan. Seringkali komitmennya juga mulai tumbuh dalam hal-hal yang berkaitan dengan sekolah. Tidak ingin datang terlambat misalnya. Tetapi anak-anak usia ini juga sangat kritis terhadap orang lain dan kritis terhadap dirinya sendiri. Misalnya menilai buruk hasil karya atau tulisan dirinya sendiri. Apa yang bisa kita lakukan dengan energi anak yang berlebihan di usia 7 tahun ini? Membuat jadwal olahraga bersama-sama dan memperbanyak aktivitas-aktivitas fisik anak. Jangan berharap bahwa anak Anda bisa bertahan diam berjam-jam. Justru kebiasaan untuk hidup sehat dan banyak bergerak dimulai dan dikukuhkan di usia 7 tahun ini. Di usia 7 tahun ini, anak juga sudah bisa diajak untuk berkomitmen terhadap jadwal harian. Tapi pastikan agenda anak tidak penuh dengan kesibukan-kesibukan yang menjadi beban. Terlalu
banyak les pelajaran misalnya bisa jadi berbahaya karena anak juga butuh waktu untuk menghayal dan waktu-waktu untuk kegiatan tidak berstruktur dan permainan. Perencanaan juga bisa ditunjukkan dengan memberikan ajakan untuk mulai menabung. Mari kita rencanakan untuk membeli barang-barang tertentu, tidak langsung hari ini, tetapi butuh proses berminggu-minggu sampai berbulan-bulan. Di usia 7 tahun, kesempatan untuk melatih pertemanan juga menjadi sangat penting. Anak perlu berlatih untuk mendengarkan orang lain. Latihannya di mana? Latihannya adalah pada saat dia didengarkan oleh orang tuanya, diperhatikan dan diberikan penghargaan oleh orang tuanya. Keterampilan ini akan dibawa keluar rumah. Anak-anak di usia 7 tahun juga waktu yang tepat untuk memulai kebiasaan menulis. Kemampuannya untuk berefleksi sudah tumbuh di masa sebelumnya. Kemampuannya untuk menceritakan dengan detail mulai bertambah semakin baik di usia ini. Biasakan untuk menulis buku harian. Awalnya mungkin bersama-sama orang tua, tetapi kemudian kemampuan ini dilatihkan mandiri oleh anak dan juga bisa menuliskan berbagai hal yang berkaitan dengan catatan perjalanan, hasil observasi, dan keterampilan-keterampilan penting lain yang akan bermanfaat bukan hanya untuk tahap perkembangannya di 7 tahun ini, tapi sampai masa-masa belajar selanjutnya di sekolah.